Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua, Pak Pompi dan seluruh narasumber yang ada. Kami dari Forum Nasabah Korban Jiwasraya bersatu di bawah naungan forum karena permasalahan Jiwasraya yang sebenarnya bergulir dari 2018, Pak. Dari 2018 Jiwasraya dinyatakan gagal bayar, tapi saat itu yang berimbas hanya nasabah bank insurance. Saya sendiri, pernah menjabat di Jiwasraya 8 tahun jadi kepala cabang, Pak. Dan saya sudah di Jiwasraya sudah 20 tahun. Karena kondisi dari 2018 dinyatakan nasabah yang berdampak hanya nasabah Bancas bergulir sampai terjadi program restrukturisasi Jiwasraya akhir Desember 2020. Di sana opsi restrukturisasi Jiwasraya berdampak ke seluruh nasabah Jiwasraya yang mereka di SMS blast dari manajemen Jiwasraya yang nggak semuanya dapat SMS blast, Pak. Paling hanya 65% mereka terima, 35%-nya tidak terima SMS blast tentang informasi restrukturisasi. Akhirnya saya bersama teman-teman mantan agent Jiwasraya mencoba mengguide nasabah untuk mengayomi nasabah untuk mendapatkan informasi lengkap atas program Restru. Karena ada statement dari salah satu direksi Jiwasraya yang menyatakan jika nasabah pasif artinya setuju. Dari sana nasabah sudah mulai mendapatkan jadwal untuk sosialisasi atas program Restru yang dimulai dari tanggal 18 Januari, Pak. Setelah mereka dapat opsi dari program Restru, kegelisahan dari para nasabah mulai timbul yang jumlahnya kurang lebih 5,3 juta, berdampak ke seluruh nasabah dari 3 saluran bisnis Jiwasraya. Kalau di awal nasabah yang terimbas adalah nasabah Bancas, itu nasabah-nasabah yang punya keuangan cukup leluasa, mereka mungkin menggunakan lawyer dan sebagainya. Di sini yang kita perhatikan adalah nasabah-nasabah kecil, Pak, yang berimbas. Bayangkan nasabah pensiunan yang bulanannya cuma 1.550.000, mereka harus turun 40% sampai bulanannya jadi 900.000. Itu yang timbul keprihatinan kita semua untuk melakukan sesuatu mengumpulkan kekuatan suara nasabah untuk suara ini didengar, Pak, sama pemerintah. Karena kita yakin pemerintah kita, terutama Pak Jokowi, pasti peduli sekali sama rakyat Indonesia. Beliau mungkin nggak tahu 5,3 rakyatnya yang menjadi nasabah Jiwasraya mengalami penzoliman atas restrukturisasi. Seperti itu akhirnya kita membuat forum ini dan kita berupaya menyuarakan aspirasi kita yang berkeinginan untuk manfaat dari polis yang seluruh nasabah punya itu bisa mendapatkan sesuai haknya, tidak terzolimi atas opsi restrukturisasi. Dan posisi saya dan Pak Latin memang di sini bukan lagi orang Jiwasraya, bukan lagi agen Jiwasraya, saya bukan lagi kepala cabang, saya udah keluar dari Maret 2020. Pun karena saya sudah tidak sejalan dengan pola pikir manajemen yang sekarang ini. Jadi kami di sini semua sebagai nasabah, Pak. Saya punya beberapa polis
yang nilainya mungkin nggak terlalu besar juga, tapi cukup untuk masa depan keluarga saya dan anak-anak saya. Itu pun terganggu oleh program restrukturisasi Jiwasraya. Termasuk Pak Latin di sini bukan lagi agen Jiwasraya, tapi beliau nasabah dari PT Asuransi Jiwasraya. Seperti itu, jadi Pak. Ibu dan Pak Latin ini memang nasabah di dalam, memang memiliki polis yang berhubungan dengan Jiwasraya, Bu, ya, betul ya? Betul, Pak. Jadi Nah, semua karena ketika ini ada cerita sedikit ini, ketika saya tadi di Twitter membroadcast informasi tentang acara ini, tiba-tiba banyak sekali ya buzzer langsung ngetawain saya gitu. Nah, kok itu yang diundang narasumbernya itu kok mantan agen dan lain-lain gitu. Ya itu yang jadi lucu juga. Kalau boleh tahu, Ibu pegang polis apa, Pak Latin pegang polis apa, dan kemudian apa yang terjadi dengan polis itu? Silakan disampaikan, Ibu. Kalau saya punya polis simpanan hari tua, simpanan untuk ibadah, Pak, ibadah haji, dan ada untuk program sekolah anak saya. Itu semuanya kena program restrukturisasi Jiwasraya, jadi tidak sesuai dengan rencana awal pada saat saya penempatan. Jadi seluruh insan Jiwasraya, Pak, dari agen sampai kepala cabang atau kepala divisi dan sebagainya, itu semua wajib punya polis Jiwasraya, Pak. Jadi kalau saat ini itu diwajibkan memang pada saat menjadi pegawai itu diwajibkan punya itu ya, Bu ya? Kalau kita kepala cabang biasanya diwajibkan kalau kita dapat bonus wajib masuk, Pak. Tapi kalau agent itu karena mereka punya kebutuhan atas pemenuhan rencana keluarganya, Pak. Oke. Baik, terima kasih informasinya Ibu. Pak Latin silahkan bisa menyampaikan. Tadi katanya ada yang mau di-share Pak Latin ya? Iya Pak, materi Pak. Bisa di-share? Tidak dengan share screen nanti bisa kita tampilkan. Ya. Pak Pompi, ini yang Pak Pompi sampaikan sudah ada masuk chat pertama. Iya, ya. Merangkap kepala cabang double V, ini yang merusak Jiwasraya. Jadi sebetulnya gimana tuh Bu ceritanya tuh, kan belum apa-apa udah muncul kan saya bilang tadi. Bisa langsung disampaikan Bu, sambil nunggu Pak Latin siap dengan presentasinya. Baik. Saya nggak ngerti kalau dibilang kepala cabang double V, Pak. Maksudnya apa saya nggak paham, tapi yang jelas saya 8 tahun jadi kepala cabang di Jiwasraya. Saya pernah megang cabang Kerawang, Bekasi, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Desember 2019. Tapi begini aja Bu, sebetulnya kan kalau saya potong sedikit Bu ya, kan Ibu pegang polis toh. Polis itu kan adalah hak Ibu di dalam konteks kemudian menerima manfaatnya kan, betul kan? Berarti Ibu juga nasabah ya. Nasabah Pak saya. Pas Ibu sebagai yang namanya megang polis itu ya tidak boleh kemudian manfaatnya jadi berkurang. Itu sih pendapat saya. Setuju, Pak. Jadi sebetulnya kalau disampaikan seperti ini ya menurut saya kurang relevan juga. Tapi intinya di dalam konteks asuransi ataupun juga lembaga-lembaga penjamin seperti ini ya tentu harus kemudian bisa memenuhi kewajibannya. Nah ini yang sebenarnya yang kita ingin angkat semangatnya di sini. Silakan Pak Latin, udah siap? Belum Pak Latin. Setuju banget Pak Pompi. Makanya mungkin Pak Gilang Pratama ini nggak terlalu paham atas apa yang di statement di chatnya Pak. Ya, nggak apa-apa. Semua orang boleh punya pendapat masing-masing. Nah, setuju. Poin kita di dalam hal ini sebenarnya kan begini. Ini kan lembaga keuangan yang diawasi oleh berbagai macam lembaga pemerintah ya, seperti otoritas jasa keuangan dan juga yang lain-lain. Nah tentunya di dalam perjalanannya harus tetap
ada semacam kewajiban untuk kemudian bisa meluruskan apa yang memang sudah menjadi persoalan itu. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah masyarakat tentunya yang memiliki polis ini gini. Itu sebetulnya. Pak, mungkin sambil nunggu Pak Latin boleh sambil diskusi, Pak. Silakan. Sedikit saya jelaskan. Di Jiwasraya ini ada 3 saluran distribusi bisnis, Pak. Yang pertama bank insurance, yang penjualannya lewat 7 bank. Jadi marketingnya adalah 7 bank. Nasabah bank insurance ini selalu diinformasikan di awal bahwa kesalahan atas permasalahan Jiwasraya itu kesalahan nasabah bank insurance. Padahal nasabah bank insurance itu bukan kesalahan mereka menempatkan dananya di Jiwasraya. Mereka nasabah prioritas di bank yang ditawarkan produk investasi berbalut asuransi yang punya BUMN. Itu yang mereka ikuti karena keamanan dari investasi yang ditawarkan di bank tersebut milik BUMN investasinya. Seperti itu sih Pak. Jadi informasi bank insurance mendapat bunga sampai 14% itu tidak ada. Dari awal 2014 bank insurance itu hanya mendapat bunga paling tinggi itu 10%, Pak. Kesininya mereka dapat bunga sampai 6% dan terakhir 5,5%. Jadi nggak ada yang dapat bunga 4%. Dan untuk komisi dari bank insurance itu dia bukan produk investasi kayak unit link, Pak. Investasi di industri asuransi ada 2. Ada tradisional, ada unit link. Kalau unit link memang komisinya besar. Kalau kalau Bank Bancas ini tradisional, itu komisinya kecil sekali. Informasi itu bikin bias informasi bahwa ini keseluruhannya kesalahan nasabah Bancas. Bayangkan jika Bapak punya deposito di suatu bank, Bapak dipersalahkan nyimpen dana di bank tersebut, kan jadi lucu, Pak. Seperti itu untuk nasabah Bancas yang berimbas dari 2018. Ya. Baik Ibu, ini ada lagi tuh komentar baru lagi tuh. Ya. Katanya Ibu juga sebagai kepala cabang harus bertanggung jawab juga dengan masalah yang terjadi di Jiwasraya ini. Nah jadi ini semakin seru nih. Alhamdulillah juga nih semakin banyak yang nonton. Dan mungkin supaya lebih hangat lagi, kita geser dulu ke Pak Sulat kalau begitu. Nah, Pak Sulat silakan dikasih komentar dulu dengan opini-opini yang beredar di komen-komen kita ini. Nah, kira-kira menurut Pak Sulat ini relevansinya di mana ya? Dan kemudian kalau misalnya memang relevan, korelasinya seperti apa? Tapi juga tentu dalam hal ini kan ada hak, ada kewajiban. Seseorang yang memiliki hak, yang memiliki kewajiban tentu harus memenuhinya. Kira-kira seperti itu buat saya. Silakan diberikan opininya Pak Sulat. Baik. Dari chat yang ada ya, itu sebetulnya begini. Saya mengira bahwa pejabat-pejabat di Jiwasraya, misalnya kepala cabang seperti Ibu Ana itu, tidak tahu atau tidak diberitahu sebetulnya investasi di Jiwasraya seperti apa ya. Karena yang membuat permasalahan ini kan investasinya yang tidak benar begitu ya. Jadi tidak hanya Bu Ana yang tidak mengetahui, saya kira, karena banyak nasabah itu melihat Jiwasraya itu selain BUMN yang dulu dianggap pasti dibantulah, di bail out ya barangkali ya oleh pemerintah, itu mempunyai atau mendapatkan banyak award di dunia keuangan ya, dan kemudian juga diaudit oleh top 5 ya, auditor yang bagus. Jadi para nasabah itu tahunya Jiwasraya itu laporan keuangannya baik ya, karena sudah diaudit oleh auditor yang baik. Kemudian juga mendapatkan banyak award atau hadiah karena prestasinya
atau kinerjanya, ya, sehingga hal itu membuat orang-orang nasabah percaya kepada Jiwasraya. Baru kemudian yang masyarakat tahu setelah terkuak ada masalah di bank insurance, ya. Ya, jadi saya kira Bu Ana juga tidak tahu ya bahwa ada permasalahan, karena mungkin juga banyak orang di dalam Jiwasraya juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam investasi di Jiwasraya itu, ya, karena mungkin ditutup-tutupi ya, karena informasi yang keluar juga begitu ya, tidak ada suara-suara yang jelek dulu, sangat baik dan mendapat banyak pujian begitu. Kira-kira komentar awal saya begitu. Mungkin bisa saya bantu, Pak? Ya, silakan Bu. Pak. Kenapa Pak Latinnya kemana? Dia ada tuh padahal. Iya. Sudah kelihatan itu. Iya, ini udah saya tampilin. Jadi saya coba bantu ya, Pak. Silakan. Jadi restrukturisasi polis Jiwasraya ini membawa bencana. Ini latar belakangnya yang tadi saya ceritakan, sebenarnya nggak perlu disampaikan. Lanjut aja, Pak. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal, ada 3 saluran bisnis Jiwasraya yang 80% ini nasabah retail, Pak. Yang kelas menengah ke bawah ini 80%, 20%-nya nasabah korporasi. Lanjut, Pak. Ini 3 saluran bisnis di Jiwasraya. Pertama tadi nasabah bank insurance yang penjualannya lewat 7 bank. Yang kedua nasabah retail. Nasabah retail ini penjualannya di 74 kantor cabang seluruh Indonesia. Terdiri dari macam-macam produk, termasuk anuitas ada di dalamnya. Jadi anuitas itu ada dua, Pak, ada retail, ada korporasi. Yang kita bahas yang retail dulu. Yang retail ini produknya seperti program pendidikan anak, program simpanan hari tua, itu programnya semua batal atas program restrukturisasi karena rencana orang tua mau menyiapkan biaya sekolah anak yang rencananya nanti SD dapat tahapan, SMP, SMA sampai kuliah dan yang kaku pada saat kuliah itu dibatalkan sepihak oleh Jiwasraya dan dinilai tunaikan di haircut per Desember 2020 dan manfaatnya akan dibayar 3 tahun ke depan. Jadi rencana program awal itu batal atas opsi restrukturisasi. Untuk nasabah anuitas yang retail, yang tadi yang disampaikan Bapak-Bapak itu yang korporasi, yang retail ini perorangan dia membeli per 1 Februari, Pak, manfaatnya ditahan, Pak, disandra, tidak dibayar oleh Jiwasraya. Sampai mereka setuju atas restru. Jika mereka setuju atas restru, manfaatnya dibayar berkurang sampai 40%. Jadi ini ada intimidasi, makanya kemarin di KSP di Pak Muldoko kita minta sosialisasi atas restrukturisasi ini dihentikan karena di dalamnya penuh intrik intimidasi, Pak. Bayangkan pensiunan yang biasa tadi yang Bapak-Bapak cerita, bulanan cuma 1.100.000 harus ditahan, tidak dibayar sampai manfaatnya, sampai mereka setuju atas restu baru manfaatnya dibayar lagi, tapi sudah berkurang 40% bulanannya. Itu untuk retail, Pak. Kalau untuk anuitas nasabah korporasi, itu manfaatnya mungkin masih berjalan sampai Mei, tapi rencananya kalau mereka tidak top up sejumlah dana, manfaatnya akan dihentikan oleh Jiwasraya. Seperti itu. Jadi ini ada 3 saluran bisnis Jiwasraya, yang retail dan korporasi. Korporasi ini ada 3 pilihan opsi, Pak. Kalau yang Bances tadi 3 pilihan opsinya lebih menyakitkan sekali. Yang pertama, dananya dibayar 100%, tapi dicicil 15 tahun ke depan tanpa bunga. Dengan pembayaran mulai 2022 nanti
5% sampai 10 tahun, 5%, 5%, 5% sampai 10 tahun. Tahun ke-11 sampai 15 itu 10, 10, 10, Pak. Opsi kedua, dibayarkan 5 tahun ke depan tanpa bunga dengan potongan 29%. Yang ketiga, potongannya 41%, dibayar 5 tahun ke depan tanpa bunga, dicicil 5 tahun dengan pembayaran 6 kali. Jadi pertama kali dikasih 10%-nya dulu. Jadi totalnya sih potongannya 31, Pak. Itu untuk nasabah Bancas. Pastinya akan sulit sekali mereka memilih dari 1 sampai 3 itu. Untuk nasabah retail, itu tidak ada pilihan, Pak. Pilihannya hanya menerima restu atau menolak restu. Yang untuk nasabah korporasi ada 3 pilihan juga. Pilihan mereka adalah menambah premi. Yang kedua, manfaatnya berkurang Garuda itu berkurang sampai 67%, Pak. Jadi beda-beda masing-masing korporasi. Minim berkurangnya 40%, tapi maksimal itu bisa sampai 67-68% manfaat bulanannya. Bayangkan seorang pensiunan yang tadi pensiunan guru pensiunan kesehatan cuma 1.100.000, dia harus turun 40% bulanannya. Dia untuk nasabah retail kebanyakan sudah memilih, Pak, karena sudah diintimidasi, sudah ditahan. Akhirnya mereka memilih untuk ikut restu karena dia butuh untuk beli beras, Pak, uangnya. Jadi turun 40% pun 40%, Pak. Berapa? 40%, Pak. 40% sama ya dengan yang semuanya itu ya. Yang lain-lain juga ya. Kalau korporasi bisa sampai 67%, Garuda 67 sampai 68%, Pak. Ya, Garuda Indonesia. Seperti itu yang ditutupi oleh Jiwasraya ke pejabat tinggi pemerintah, Pak. Yang kita dapat info mungkin dari DPR RI, MPR RI, dan BPKN dan sebagainya, bahwa Jiwasraya menjaga sekali regulasi, Jiwasraya menjaga sekali aturan yang ada, pensiunan tidak berdampak. Sampai saya bilang, kalau turun sampai 40%, apa itu tidak berdampak? Sampai ada salah satu pejabat negara bilang, itu kan cuma omongan. Saya bilang, ini bukan cuma omongan, ini tertuang di proposal yang ditandatangan oleh Dirut Jiwasraya, Pak. Tanda tangan Pak Heksana, proposalnya, itu manfaat sebelumnya, dan manfaat di proposal yang akan berlangsung di program Restu. Itu manfaatnya jelas berkurang sampai 40%. Sampai pejabat negara tersebut bilang, berarti Pak Heksana bohong dong sama saya. Saya bilang, kalau Pak Heksana nggak bohong dari 2018, kita nggak akan sibuk-sibuk begini, Pak. Kalau kebijakannya baik untuk nasabah, kita nggak akan repot-repot menolak opsi restu, Pak. Kalau memang pensiunan tidak berdampak dan sebagainya, pasti pensiunan fine-fine aja sampai saat ini, Pak. Itu. Ini untuk 3 saluran bisnis yang ada di Jiwasraya, Pak. Bisa lanjut, Pak. Ini pasal-pasal yang dilanggar, Pak, banyak banget, Pak. Tidak perlu saya bacain satu-satu, yang jelas semuanya berdampak dari pelanggaran undang-undang yang dibuat oleh negara sendiri, Pak. Termasuk POJK nomor 11, yang tadi dari Yadapen bilang kalau manfaat anuitas itu tidak boleh berkurang, Pak, dan harus turun ke anak istri seumur hidup. Tidak boleh manfaatnya berkurang. Saat ini Jiwasraya kalau 1 Februari kemarin manfaatnya ditahan, Pak, tidak dibayar, itu baru bentuk proposal, baru bentuk intimidasi. Tapi setelah tanggal 19 Maret kemarin, Jiwasraya sudah mulai membayarkan manfaat anuitas yang turun 40%, Pak. Itu sudah malpraktek lah kalau bahasa kedokterannya, karena manfaatnya sudah diterima berkurang sama nasabah. Per tanggal 19 Maret. Kalau kemarin masih bentuk proposal, masih belum ada aktual yang dilakukan sama Jiwasraya, per tanggal 19 Jiwasraya sudah menurunkan manfaat anuitasnya ke nasabah retail, Pak. Nasabah anuitas retail. Seperti itu.
lanjut Pak, ini aturan-aturan yang dilanggar. Ini juga praktek churning, twisting, pulling. Jadi harusnya saya rasa nggak usah dijelaskan di ini aja disimpulkan aja Bu. Iya, maksud saya proses ini kan yang tidak diboleh dilakukan sama perusahaan asuransi Pak. Tapi Jiwasraya melakukan dengan mengganti polis nasabah yang sudah setuju atas restro itu diganti dengan polis tetap Jiwasraya. Sementara kalau satu perusahaan asuransi untuk mengubah manfaat biasanya pakai klausul atau pakai adendum, Pak. Jadi harusnya kan kalau mau dilimpahkan ke IFG Life, limpahkan ke IFG Life, polisnya IFG Life. Karena IFG Life-nya belum siap, Jiwasraya tetap mengganti polis nasabah dengan polis Jiwasraya juga, Pak. Seperti itu. Mungkin bisa lanjut, Pak. Ya, sebentar. Nah ini ya, permohonan dan rekomendasinya ya. Iya, ini permohonan yang kemarin kita sampaikan ke Pak Jenderal Muldoko, Pak. Tapi udah ada jawaban Bu dari Pak Muldoko, dari KSP? Belum Pak, lagi ke KSP lagi coba FGD Pak untuk manggil Jiwasraya dan Kementerian BUMN dan pihak terkait, nanti baru kita didudukkan sama-sama. Yang kemarin saya sempat pesan sama Pak Jenderal Muldoko jangan kemasukan angin karena beberapa instansi sudah kemasukan angin dengan apa yang dikantor Jiwasraya terhadap forum nasabah korban Jiwasraya. Jadi Jiwasraya mengkantor yang menolak ini hanya segelintir orang, Pak. Yang menolak ini hanya kelompok kecil. Buat kita, Pak, forum nasabah korban Jiwasraya, kita nggak peduli dibilang segelintir, kita nggak peduli sekian banyak persentase yang sudah setuju restru, karena apa, Pak? Dari semua opsi yang ditawarkan sama Jiwasraya, itu semuanya menzolimi nasabah. Jadi kita nggak peduli disebut segelintir. Sekecil apapun kita tetap memperjuangkan hak dari nasabah. Kalaupun nasabah yang setuju atas restru itu karena intimidasi, Pak, karena tekanan, karena kebutuhan, bukan karena sukarela dengan keikhlasan mereka, tapi karena penuh dengan sukacita yang mendalam, Pak, mereka setuju restru. Seperti itu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Ibu. Terima kasih. Mungkin saya lari ke teman-teman di mana, di pensiunan. Masih ada lanjut itu, Bu Ana. Masih lanjut? Apa saya lanjutkan? Silakan Pak Latif, silakan. Pak Latif, silakan. Terima kasih, selamat malam Bapak dan Ibu yang hormati, senior saya, Pak Pompi, narasumber yang lainnya. Atas acara ini, saya menyambung dari yang disampaikan tadi presentasinya. Mohon maaf ada kendala sedikit. Yang pertama kita harus tahu bahwa upaya penyehatan dan penyelamatan BUMN Asuransi Jiwasraya itu dengan 3 program. Program yang pertama adalah melalui penegakan hukum. Itu sedang berjalan dan proses di Kejaksaan Agung. Program yang kedua adalah upaya penyehatan dan penyelamatan BUMN Asuransi Jiwasraya melalui corporate action, membentuk anak usaha daripada Jiwasraya, namanya Jiwasraya Putra. Nah, ini perusahaan ini sudah dicabut izin usahanya oleh OJK per tanggal 25 September 2020. Program yang ketiga adalah program restrukturisasi polis yang akan dialihkan ke perusahaan baru. Nah, ini menurut saya tidak diperlukan oleh entitas Jiwasraya. Penyelamatan dan penyehatan perseroan Jiwasraya
tidak diperlukan dengan corporate action ataupun revisi polisi Jiwasraya, tetapi diperlukan profesionalisme, kejujuran, keterbukaan, dan itikat baik dalam membangun citra BUMN di masa depan. Ada 4 indikator yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah mampu menciptakan inovasi produk dan layanan unggul di industri asuransi jiwa. Yang kedua, memiliki kemampuan dan kemampuan etos kerja bermoralitas bagi insan Jiwasraya. Tentunya kampanye akhlak yang sedang berjalan sekarang menjadi harus dinyatakan, bukan hanya kampanye. Yang ketiga, memiliki integritas, loyalitas, dan profesionalisme terhadap perusahaan. Ini menjadi penting. Yang keempat, memiliki visioner yang baik dan mampu membawa Jiwasraya menjadi penyiar kegelapan. Artinya gini, bisnis Jiwasraya itu transfer resiko dari masyarakat kepada perusahaan. Yang mana ketika terjadi musibah, tentunya akan menjadi kabar gembira bagi ahli warisnya, yaitu disebut dengan penyiar kegelapan itu. Mungkin dari saya seperti itu, Prof. Mumpi. Ini lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Jadi sebagai kesimpulan saya bahwa proses restrukturisasi ini tidak sesuai dengan semestinya atas proposal yang diajukan oleh direksi Jiwasraya kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dikonsultasikan dengan DPR RI, itu bersifat normatif saja. Tentunya praktek-praktek yang terjadi saat ini adalah ada upaya pelimpahan kerugian perusahaan, pelimpahan kepada nasabah. Ini tentu tidak dibenarkan. Dalam hal kondisi perusahaan mengalami kerugian, tentunya pemerintah harus hadir untuk memberikan jaminan simpanan polis para pensiunan Jiwasraya, termasuk simpanan-simpanan yang lain, asuransi pendidikan anak, beasiswa, dan lain sebagainya, yang mereka meliputkan uangnya pada Jiwasraya. Jiwasraya ini perusahaan yang legendaris, bersejarah 162 tahun. Sebagai informasi bahwa Jiwasraya itu yang saya tahu selama 22 tahun belum mendapatkan penyertaan modal dari negara. Ini penting dicatat ya, sejak terjadinya krisis moneter melanda dunia tahun 98 sampai dengan resesi ekonomi 2020 ini. Tentu suatu perusahaan yang hebat ketika dihadapkan sebuah persoalan alamiah, krisis moneter, banyak perusahaan-perusahaan yang tumbang saat itu, tetapi Jiwasraya masih tetap bertahan sampai sekarang ini. Meskipun memang dalam perjalanannya perlu rintangan, halangan, hambatan, tetapi Jiwasraya merupakan sejarah yang harus dilestarikan keberadaannya. Mungkin dari saya itu cukup, Prof. Mungkin nanti bisa terima kasih Pak Latin. Ya, sampai nanti materinya bagus sekali ini, hanya fokus pada materi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Pak Latin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.